Baik, terima kasih Ya, Pak Primus ya, selaku moderator. Terima kasih atas undangannya kepada kami PT Wijaya Karya Persero Tbk atau yang biasa disebut Wika. Yang saya hormati ya. mungkin bapak-bapak para panelis yang masih hadir di webinar kali ini. Jadi mungkin sebagai gambaran Pak Primus, Iya. seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wamen, kemudian juga tadi Pak Dirut Utama BRI, Pak Sunarno juga menyampaikan bahwa memang keterlibatan BUMN ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan UMKM di Indonesia. Bahkan kalau misalnya kami melihat dari perspektif proses bisnis kami, yaitu proses bisnis konstruksi, maka bisa dibilang bahwa proses bisnis kami juga tidak akan bisa lepas dari adanya kontribusi rekan-rekan UMKM yang ikut serta dalam menunjang proses bisnis konstruksi tersebut. Mungkin saya berikan gambaran next. Oke, jadi mungkin sebagai gambaran di tahun 2019 itu jumlah pembelanjaan yang dilakukan oleh Wika terhadap UMKM itu mencapai lebih dari 2,2 triliun. Wah, banyak juga ya. Sementara memang tahun 2020 itu memang terjadi penurunan karena di tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID-19 yang cukup menekan proses bisnis kami juga. Namun begitu kami juga diuntungkan oleh adanya pengecualian dari pemerintah di protokol COVID-19 ini, di mana pekerjaan konstruksi masih dapat terus berjalan dengan tetap mengedepankan pelaksanaan protokol COVID-19. Sehingga dengan berjalannya proses bisnis tersebut, kami masih mampu memberikan spending pada para UMKM yang mensupport bisnis kami itu sampai dengan 1,5 triliun. Nah, harapannya di tahun 2021 ini spending kami terhadap UMKM itu bisa kembali meningkat, mencapai lebih dari 2 triliun kembali, karena diharapkan di tahun 2021 itu infrastruktur seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Sunarno selaku Dirut BRI, bahwa memang infrastruktur menyerap capital, sehingga diharapkan spending kami terhadap UMKM juga bisa meningkat. Nah, diharapkan tenaga kerja juga bisa terus diserap oleh para UMKM, dan itu akan menjadi kontribusi utama untuk pertumbuhan UMKM. Next. Kemudian juga memang saat itu yang menjadi kontribusi dari Wika terhadap pengembangan UMKM, ya tentunya kami juga memiliki program kemitraan, di mana program kemitraan kami itu mendorong pertumbuhan UMKM, terutama sesuai dengan AZ CSV, yaitu Corporate Share Value, di mana kami memang fokus kepada pengembangan UMKM yang juga memberikan value kembali ke corporate. Jadi memang sebagian besar dari program kemitraan yang kami bina itu sebagian besar memang berada di sektor jasa, sehingga nanti diharapkan bahwa program kemitraan tersebut juga bisa memberikan kontribusi kompetitif terhadap perusahaan kami, dan kemudian kami juga bisa menjamin sustainability terhadap bisnis mereka yang kami support. Jadi kami sudah menyalurkan di tahun 2020 ini sekitar hampir dari 27 miliar lebih untuk pengembangan UMKM, dan diharapkan pengembangan UMKM tersebut juga bisa mensupport kembali bisnis Wika secara kompetitif. Nah, kemudian dari pengembangan tersebut hampir lebih dari 37% UMKM yang dilakukan pembinaan oleh Wika itu sudah mengalami peningkatan dari yang semula merupakan usaha mikro, itu bisa naik ke kecil sebesar kurang lebih 20%, dan kemudian 17%-nya itu sudah naik kelas dari kecil ke menengah. Nah, diharapkan dengan adanya pembinaan terhadap UMKM ini, kapasitas UMKM yang ada di Indonesia, atau khususnya yang bekerja sama dengan Wika, itu bisa semakin meningkat. Terutama yang menjadi concern kami adalah
tantangan para UMKM ini biasanya adalah dari sisi kualitas produk, kemudian juga dari profesionalisme serta kemampuan manajerial dan juga teknologi informasi. Nah, kebetulan di Kementerian BUMN ini Pak Menteri juga sudah mengembangkan marketplace bagi para UMKM yang disebut Padi UMKM, di mana saat ini jangkauan market para UMKM itu menjadi lebih luas dan itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh BUMN dalam melakukan proses bisnisnya, Pak Primus. Mungkin kira-kira itu saja Pak Primus sebagai gambaran bagaimana khususnya di bidang konstruksi ya. Kami memang dalam melakukan proses bisnis itu tidak mungkin terlepas dari kerjasama dengan UMKM, sehingga harapannya ke depan dengan semakin bertumbuhnya dan semakin membaiknya ekonomi nasional, ini spending kami UMKM untuk bisa menunjang pertumbuhan mereka bisa semakin besar. Itu berapa pelaku UMKM, Pak? Dari kreditnya cukup banyak kan, walaupun 2020 itu menurun, tapi 1,5 triliun ya, itu hits money ya, dan pernah mencapai di atas 2 triliun, 2,3 triliun pada tahun 2019. Itu berapa pelakunya, Pak? Kalau bicara pelaku secara spesifik mungkin jumlahnya bisa sampai di atas 500 ya Pak Primus untuk seluruh Indonesia. Jadi sebagai gambaran, spending kepada UMKM di Wika itu mencapai angka 91% lebih gitu. Sisanya baru kepada pengusaha besar. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena memang proyek-proyek di Wika itu kan tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh pulau di Indonesia, sehingga beberapa pengadaan seperti material konstruksi, material dasar konstruksi seperti pasir, batu pecah, terus kemudian juga ada penyedia jasa setempat, boleh dibilang seperti mandor misalnya, kemudian oleh grup-grup pekerja, kemudian juga mengenai angkutan, kemudian kebutuhan tidak langsung proyek seperti bahan makanan, suplai makan, kemudian kebutuhan operasional kantor di proyek, itu semuanya dibeli dari UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kalau seandainya di total itu jumlahnya pasti sudah lebih dari 500 UMKM yang kami libatkan dalam proses bisnis. Kemudian kebijakan dari pemerintah baru, terutama langsung dari Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, BUMN diimbau tidak lagi membentuk usaha-usaha ultra mikro atau yang sejenisnya yang menjadi mata rantai langsung dari BUMN, jadi semacam cucu cicit dari BUMN itu, Pak. Jadi merangkul pelaku usaha dari non BUMN. Ini selama ini yang dikritik begitu kan, Pak? Ya, baik Pak Primus. Jadi memang khususnya di bisnis konstruksi ya Pak Primus, dari pengalaman kami beroperasi selama lebih dari 60 tahun ini, memang di Wika sendiri kami akan cucu atau cicit perusahaan di level kecil atau ultramikro gitu. Kebanyakan memang anak usaha yang kami bentuk adalah anak usaha yang memang mensupport industri dari konstruksi tersebut. Jadi ada industri penunjang konstruksi seperti beton pracetak, kemudian struktur baja, kemudian pengolahan aspal alam dan sebagainya, serta renewable energy. Dan memang saat ini teknologi tersebut memang masih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan EPCC besar seperti Wika. Nah, namun dalam running proses bisnisnya tentunya pasti mereka akan banyak melibatkan UMKM, di mana memang UMKM itu juga menunjang kebutuhan proses bisnis dasar dari anak usaha serta induk usaha khususnya di Wijaya Karya sendiri. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa material alam, terus kemudian suplai tenaga kerja, terus kemudian bisnis-bisnis penunjang seperti angkutan dan sebagainya, itu memang masih kami manfaatkan dari UMKM, dari sektor private dan sebagainya. Iya. Seperti itu Pak Primus. Iya Pak.